Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya terus-menerus, siang dan malam tanpa perhitungan. Yang maha terjaga, yang tidak pernah mengantuk dan tidak tidur, yang maha hidup abadi dan maha memelihara semua makhluknya. Pemberiannya tidak terhitung dan terkira. Tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan sang hamba yang lemah ini, melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita, kekasih hati ribuan juta muslim di dunia, Muhammad bin Abdillah, yang berbudi luhur dan mulia nasabnya, dengan semulia-mulia ucapan dan doa baginya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah, ruh jiwa yang suci, dan ketika sudah mencapai usia baligh, diamanahi Allah sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri, karena pada waktu itu sudah terbebani hukum agama secara penuh yang sebelumnya dibebankan pada orang tuanya. Dari itu pada hakikatnya, semua manusia yang hidup di dunia ini adalah seorang pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, memanajemen hatinya, karena salah satu tugas seorang pemimpin adalah memanajemen. Pemimpin nafs atau jiwa, pemimpin qalb atau hati, itu mengendalikan dan menunggangi hawa nafsu agar pemimpin menguasai hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang menguasai pemimpin, atau pemimpin yang ditunggangi hawa nafsu. Itulah tentang memimpin diri atau nafs, yang merupakan pijakan awal yang harus dilalui sebagai seorang pemimpin, yaitu mampu memimpin dirinya sendiri menuju kesempurnaan jiwanya. Saudara-saudara, setiap insan adalah pemimpin, dan di akhirat nanti harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertanggungjawaban di hadapan diri atau manusia ketika di dunia, pemimpin yang Qur'ani adalah seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai agung Al-Quran dalam setiap sikap, tindakan, maupun kebijakannya. Seorang pemimpin yang Qur'ani tidak harus melantunkan atau mengucapkan Al-Quran yang telah dipahaminya di hadapan orang banyak, tetapi terpancar dari semua pemikiran, sikap, dan kebijakannya yang selalu dilandaskan pada Al-Quran sebagai sebuah bentuk keteladanan. Menjadikan Al-Quran sebagai landasan, pastilah juga mengikuti Rasulullah sebagai sang penerima wahyu. Bisa Anda cermati bahwa Al-Quran sendiri memerintahkan untuk taat kepada ajaran seorang Rasul atau Nabi Muhammad. Pemimpin dengan pengertian di atas dapat dikatakan sebagai pemimpin yang soleh atau pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang Qur'ani harus memiliki kriteria yang telah disifatkan pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah teladan pemimpin umat sepanjang zaman, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Hadirin yang berbahagia, mari kita uraikan satu persatu. 1. Sidik. Sidik maknanya menjunjung tinggi kebenaran. Seorang pemimpin wajib mentaati kebenaran sampai kapanpun dan dimanapun. Lepas dari sifat ini berarti sudah keluar dari kriteria pemimpin yang Qur'ani. Sifat ini ratusan tahun yang lalu telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lantas bagaimanakah melihat diri kita, para pemimpin-pemimpin kita Indonesia tercinta ini? Sudahkah memiliki sifat sidik ini? Mengingat sidik itu artinya benar, Jadi seorang pemimpin pantang untuk berbuat dusta
apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Berdusta atau berkata tidak benar bagi pemimpin Qur'ani yang mempunyai sifat sidik ini harus dihindari. Seorang pemimpin berdusta berarti berdusta atas orang banyak. Jadi pemimpin berdusta itu dosanya lebih besar dibanding pendusta biasa. Hadirin, jika ada pemimpin yang korupsi, berarti dia pendusta. Pantaskah seorang pemimpin berdusta? Pemimpin Qur'ani harus selalu berbuat dan berkata jujur apa adanya. Tidak dibuat-buat atau direkayasa. Pemimpin Qur'ani harus berkata benar, walaupun kadangkala banyak orang yang tidak suka. Katakanlah yang benar itu benar, walaupun pahit rasanya. Atau kadangkala diam itu lebih baik daripada bicara bagi seorang pemimpin jika ia tak mampu berkata yang baik dan benar. Hendaknya seperti seorang pemimpin memperhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang jujur dan membiasakan diri berlaku jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. 2. Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi maknanya pemimpin yang memiliki sifat amanah, perkataan dan perbuatannya itu selalu dapat dipercaya. Hadirin yang berbahagia, hakikat amanah itu sebenarnya adalah titipan yang telah dipercayakan kepadamu, yang mana titipan tersebut suatu saat akan diambil oleh yang menitipkan, serta akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas hal yang dititipkannya itu. Semua ada pada diri kita adalah amanah. Mata kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, tubuh kita semua adalah amanah. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah amanah yang sangat besar karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan orang banyak. Dan kelak di akhirat juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang amanah, pada dirinya akan muncul sifat disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap amanah yang telah dibebankan kepadanya. Pemimpin yang amanah tidak suka ingkar janji atau berbohong karena ia takut kepada Allah, takut akan siksa neraka kelak di akhirat. Para koruptor mungkin lupa dengan ancaman Allah ini, sehingga ia berbuat semaunya, memenuhi kepentingan nafsunya. 3. Tablik. Tablik secara bahasa berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan kebenaran, kebenaran yang pernah diterimanya kepada yang dipimpinnya, menyampaikan pernyataan sesuai dengan yang ada, menyampaikan pernyataan dengan benar, menyampaikan keputusan yang semuanya dilandasi dengan kebenaran. Seorang pemimpin yang Qur'ani tidak pernah menyembunyikan kebenaran yang diterimanya, namun berani menyampaikan kepada masyarakatnya. Bukannya yang benar malah ditutup-tutupi, sedangkan yang salah disampaikan. Pemimpin mempunyai jiwa Qur'ani akan menyampaikan kebenaran. Kebenaran menyampaikan kebijakan. Kebijakan berdasarkan nilai-nilai luhur Al-Quran. 4. Fatonah. Secara bahasa berarti cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan intelektual, seorang pemimpin akan berpikir untuk kemajuan, berpikir jauh ke depan berdasar tuntutan zaman tentang teknologi dan membangun peradaban modern yang Islami. Dengan kecerdasan emosional, seorang pemimpin akan memiliki sifat lebih terbuka dan tidak berpikiran kerdil, mau mendengar dan mempertimbangkan masukan yang lain, mau melihat kondisi dan situasi, mau merasakan keprihatinan yang lain, serta
senantiasa berpikir dan melakukan tindakan bijaksana. Dengan kecerdasan spiritual, seorang pemimpin akan bersifat jujur, adil, dan istiqomah dalam kebaikan. Karena pemimpin merasa menyadari tentang pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, wajibkan bagi kita sebagai pemimpin yang Qur'ani memiliki keempat sifat tersebut, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah, lengkap dengan pemahaman maksudnya. Dengan sifat-sifat tersebut, pemimpin tidak akan tersangkut kasus korupsi, pemimpin tidak mempunyai sifat sombong, pemimpin tidak dicela masyarakat karena keburukannya. Dengan sifat-sifat mulia tersebut, akan menjelma menjadi pemimpin Qur'ani yang dipercaya, dihormati, dicintai, dan orang-orang akan bersyukur atas kepemimpinannya, yang keberadaannya akan selalu diharap-harapkan terus. Hadirin yang berbahagia, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan dan motivasi untuk memperbaiki diri kita. Sebagai seorang pemimpin, demikian kumpulan ceramah agama Islam. Atas kesalahan dan kekhilafan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.